Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bertribe yang setia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani. Hal ini didukung oleh subur tanahnya yang menghasilkan bermacam-macam sayuran hingga buah-buahan. Oleh karena itu, tentu tidak asing bagi telinga kita mendengar beberapa kata seperti benih, menabur, dan tanah subur. Dalam Matius 13 ayat 3-23, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya tentang seorang penabur. Perumpamaan adalah suatu ajaran yang digunakan sebagai sindiran halus kepada orang yang kurang percaya. Perumpamaan juga digunakan untuk membandingkan sifat atau tingkah laku yang benar dan yang salah. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Penabur yang pertama adalah Yesus sendiri. Namun sesudah itu kita semua yang mengabarkan Injil adalah penabur. Itu sebabnya para murid juga disebut sebagai penabur benih. Setiap kali kita memberi kesaksian demi Kristus atau mengabarkan kabar keselamatan, maka kita sedang menabur benih. Jadi benih adalah firman Allah, dan penabur adalah orang yang mengabarkannya. Lalu apa arti tanah? Tanah yang menerima benih itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yesus, tanah adalah hati. Hati seseorang digambarkan seperti tanah tempat benih ditabur. Benih ditaburkan ke dalam hati seseorang. Ini berarti bahwa berbagai macam tanah yang digambarkan di dalam perumpamaan ini merupakan gambaran dari berbagai macam sikap hati. Dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan jatuh pada keempat jenis tanah. Pertama, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Kedua, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, lalu tumbuh dengan cepat, tetapi segera layu dan kering, karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Ketiga, sebagian benih jatuh di tengah semak duri, lalu terhimpit hingga mati dan tidak berbuah. Keempat, sebagian benih jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di pinggir jalan melambangkan hati orang yang menolak Injil yang diberitakan, dan datanglah si jahat yang merampas firman tersebut dari hatinya. Seperti yang tercatat di dalam Lukas 8 ayat 12, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang percaya yang dangkal, yaitu orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya. Namun ia tidak tahan pencobaan, dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendua, mendengar firman tersebut tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi seperti kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di tanah yang baik melambangkan hati orang yang diselamatkan. Mereka mendengar dan mengerti firman tersebut dan menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah, yaitu buah hasil dari pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Adapun buah yang dimaksud adalah buah pertobatan, yaitu hidup yang baru, telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dan buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu siapakah yang bertanggung jawab atas kondisi tanah atau hati kita? Ya, tentu saja diri kita sendiri. Kita harus memiliki hati seperti tanah yang subur, yang bebas dari batu-batu dan semak duri, serta tidak membiarkan ada yang menginjak-injak. Oleh karena itu, isilah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus Yesus. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati.